وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bermohonlah kepada Allah dengan kamu yakin sepenuhnya, yang permohonan kamu itu akan diterima Allah. Kata baginda lagi, berdoalah kepada Allah dengan tapak tangan kamu. Dan banyak lagi sabda-sabda baginda yang seumpama ini. Janganlah berkata, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah, tetapi dia tidak perkenankan permohonanku, maka sekarang aku tidak mahu memohon lagi kepadanya. Ini dah baca sudah kan? Sudah kan? Nah, di mana? Jika sesuatu perkara. Okey. Wa ba'du qala, jika sesuatu perkara bukan untukmu, maka Allah akan memberi kamu rasa cukup. Sufficiency berkenaan hal itu, dan memberimu rasa gembira di sisi Allah yang maha gagah dan perkasa. Meskipun kamu miskin, jika kamu berada dalam kemiskinan dan kesakitan, Allah akan membuat kamu rasa gembira dengan keadaan itu. Jika kamu berhutang, Allah akan lembutkan hati orang yang memberimu hutang itu, dan kamu tidak dikerasinya supaya membayar hutang itu dengan segera. Bahkan, orang itu memberi kamu tempoh masa yang lama, atau mengurangkan bayarannya, atau terus menghapuskan hutang itu. Jika tidak dikurangkan atau dihapuskan hutang itu di dunia ini, Allah yang maha kaya dan gagah akan memberi kamu di akhirat kelak ganjaran yang wajar sebagai ganti apa yang ia tidak beri tatkala kamu bermohon di dunia. Kerana Allah itu maha pemurah dan tidak berkehendak apa-apa. Oleh yang demikian, Allah tidak akan mensia-siakan permohonan orang yang berdoa kepadanya dalam dunia ini atau di akhirat kelak. Walau bagaimanapun, ia akan dapat. Kalau tidak di dunia, di akhirat dapat jua. Nabi pernah mengatakan bahawa di hari pembicaraan kelak, si mukmin akan melihat dalam rekod-rekod lakuannya beberapa perbuatan yang baik yang ia tidak laksanakan, dan ia sendiri tidak sedar. Ia akan disoal, kenalkah kamu perbuatanmu itu? Dia menjawab, aku tidak tahu dari mana datangnya ini. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya ini adalah balasan rayuan-rayuan kamu yang kamu buat di dunia dulu. Dan ini ialah kerana dalam kamu berdoa kepada Allah itu, kamu ingat kepadanya dan akui keesaannya.
dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang wajar, dan memberi seseorang apa yang patut diberi kepadanya, dan tidak mengatakan daya dan upaya itu datang dari dirimu sendiri, dan membuang bangga, ranggi, dan sombong. Dan semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, dan semua itu ada ganjarannya di sisi Allah yang maha gagah dan maha agung. Syarahan yang ke-67. Apabila kamu telah dapat membunuh dan mematikan dirimu, Allah akan menghidupkannya, dan ia akan melawan semula, dan meminta dipuaskan hawa nafsu, dan menikmati perkara-perkara yang haram dan yang dibolehkan. Oleh itu, kamu perlu berjuang lagi dan mengkontrol diri kamu itu. Maka ganjaran akan ditulis kepada kamu setiap kali perjuangan itu. Inilah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kita baru kembali dari jihad kecil, yakni berperang dengan orang-orang kafir dan masuk kepada jihad besar. Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri yang tidak habis-habis. Berjuang melawan kehendak dan keinginan terhadap melakukan dosa dan maksiat. Inilah yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya, dan sembahlah Tuhanmu sehingga kamu mati. Allah memerintahkan Rasul-Nya menyembah Dia sahaja, dan ini perlulah melawan ego atau diri sendiri dengan kehendak dan kemahuannya yang selalunya berlawanan dengan kehendak Allah. Demikianlah perjuangan itu sentiasa ada sehingga mati. Okey, kita sambung sikit lagi. Pengajian kita merujuk kepada syarahan yang ke-66. Nah, pada syarahan yang ke-66 kita berbincang tentang secara teksnya adalah berkaitan dengan sikap tidak mau meminta, sikap tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara teksnya. Maksud kita adalah jelas, iaitu ada orang yang berdasarkan kepada pemahaman yang salah, salah faham, sehingga dia merasakan bahawa untuk apa kita meminta jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, kan? Dengan maksud, jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, jika kita minta pun tidak mungkin berlaku apa yang kita minta, gitu kan? Nah, itu pemahamannya. Jadi kita katakan itu pemahaman yang salah. Kenapa? Kerana kita sesungguhnya tidak tahu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Tidak ada orang yang tahu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru apabila kita tidak tahu, maka meminta itu sebagai gambaran kehambaan kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Jelaskah? Nah, itu. Ya. Kalaupun kita mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, nah jika kita minta tetap tertakluk pada ketetapan Allah, gitu kan? Walaupun begitu, tetapi hakikatnya kita tidak pernah tahu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang namanya qada itu. Ya kan? Nah, lalu kita meminta, oleh kerana kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu, dan kita meminta apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita meminta apa yang kita inginkan, kita sudah masuk ke dalam wilayah qadar. Nampakkah? Ya, kita masuk ke dalam wilayah qadar. Kenapa? Kerana meminta, berdoa itu merupakan bahagian daripada ikhtiari. Ya. Jelas? Nah, kita belajar sudah. Hidup kita berdiri dan berlaku di atas 3 konsep besar. Qada, qadar, dan takdir. Jelas? Nah,
Jadi apabila kita bersikap tidak mau meminta dengan alasan jika telah ditetapkan oleh Allah SWT begitu, maka tetap begitu. Nah, kita tidak memasuki wilayah qadar. Nah, wilayah qadanya betul, tetapi kita tidak memasuki wilayah qadar. Faham tak? Nah, dengan sendirinya berdirinya hidup kita itu dalam keadaan yang pincang. Faham tak? Nah, itu sebab. Okey. Nah, selain daripada kita telah mengemukakan fakta-fakta meminta, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan bahagian daripada kesempurnaan ubudiyah. Nah, itu yang paling penting. Ya. Jangan kita bersikap seperti Jabariyah, bersikap seperti Qadariyah dalam konteks akidahnya yang beralasan seperti mana yang kita sebutkan tadi. Nah, mereka tidak suka meminta. Kononnya jika telah ditetapkan oleh Allah, mau minta-minta apa? Begitu. Okey? Nah, kita ahli sunnah wal jamaah, bukan qadariyah, bukan jabariyah. Nah, itu menyalahi prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah sendiri. Okey, jadi sepanjang perbincangan kita rasakan tidak ada, walid rasakan tidak ada sesuatu yang mungkin tidak jelas. Nah, rasanya jelas semuanya. Jadi kita sambung sekarang, kata musannif, jika sesuatu perkara bukan untukmu. Nah, ini penjelasan-penjelasan terkait dengan doa yang kita sebutkan tadi. Nah, apalagi terkait dengan paling dasar dalam pegangan kita, dalam adab kita terkait qada, qadar dan takdir, ya. Jika sesuatu perkara bukan untukmu. Nah, ini perlu kita ambil faham. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha tahu, betul kan? Nah, untuk kita kah, bukan untuk kita kah? Mana kita tahu? Allah saja yang Maha tahu itu. Nah, jika sesuatu perkara bukan untukmu, maka Allah akan memberi kamu rasa cukup. Ya. Perkara itu bukan untuk kita, tapi kita cuma mempunyai keinginan. Betul kan? Nah, kaya sebagai contoh. Allah tidak memperuntukkan kepada kita kaya, tapi kita mempunyai keinginan untuk kaya. Misalnya kan? Nah, maka Allah akan memberi kamu rasa cukup. Nah, itu yang penting. Berkenaan hal itu, Allah akan memberi kamu rasa cukup berkenaan hal itu hal yang kita inginkan. Ya, contoh, boleh contohkan tadi, ingin kaya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperuntukkan kita atau tidak memberikan kita dalam qadanya kaya. Jadi kita inginkan itu, maka Allah memberi kamu, Allah akan memberikan kepada kita rasa cukup. Dalam tafsiran, rasa cukup itu adalah rasa memadai. Rasa cukup, rasa memadai berkenaan dengan hal yang kita inginkan. Nah, ada orang ingin menikah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguntukkan kepadanya menikah pada ketika-ketika tertentu, sebab hal menikah itu adalah hal syar'i, itu kan? Nah, semua orang boleh menikah. Siapa pun boleh menikah, dengan syarat menikah dengan orang, jangan menikah dengan kambing. Nah, selama mana orang mau menikah dengan orang, nah itu hal itu telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara syar'i, itu kan? Nah, tinggal lagi siapa, ya, siapa pasangannya, gitu kan? Siapa pasangannya, bila dan sebagainya. Nah, itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kau menginginkan sekarang, misalnya, katakan yang menginginkan itu bangkil. Nah, katakan saja, okey. Nah, bangkil menginginkan menikah sekarang. Sampai apa? Sampai getar-getar badannya menginginkan menikah. Kan? Nah, jika Allah Subhanahu Wa Taala belum memperuntukkan padamu sekarang, ya, jika Allah belum memperuntukkan padamu sekarang, kau mau menikah sekarang, ingin sekarang, ketar sudah badan kau. Begitu kan? Nah, jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak untukkan padamu sekarang,
maka Allah akan memberi kamu rasa cukup. Dengan makna tadi, rasa memadai, rasa tidak ada apa-apa, ya, rasa tidak tertekan, tidak stres dengan hal itu. Boleh faham tak? Nah, kiaskan kepada hal-hal yang lain. Nah, jika kita inginkan cantik, kan? Yang lelaki inginkan handsome. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan kepada kita itu, atau jika Allah tidak memperuntukkan kepada kita itu, hal itu, nah, saya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita rasa memadai dan handsome sekarang. Gitu kan? Nah, rasa memadai sudah handsome sekarang. Rasa memadai sudah keadaan sekarang. Nah, begitulah. Fahamkah? Nah, kiaskan kepada hal-hal yang lain. Yang penting, ya, apabila kita menginginkan, sedangkan Allah tidak memperuntukkan kepada kita, Allah akan memberikan rasa cukup atau memadai. Rasa, ya, perkataan rasa terkait dengan apa yang kita belajar sudah dalam dasar kita, rasa dan perasaan. Okey. Dan memberimu selanjutnya, dan memberimu rasa gembira. Nah, rasa gembira, ai seronok, ai suka. Dan memberimu rasa gembira di sisi Allah, ya. Memberi kita rasa gembira di sisi Dia. Dengannya, dengan Dia, atau selama kita berhubungan dengannya. Nah, itu. Dan memberimu rasa gembira, ai seronok, suka. Nah, boleh lagi kita kembangkan asyik dan sebagainya. Di sisi Allah, di sisi Allah yang maha gagah dan perkasa. Allah beri kita rasa gembira saja. Cukup memadai semuanya dan kita gembira saja berhubungan dengannya. Ya. Yang menyebabkan kita tidak perlu kalang kabut dengan hal-hal yang kita inginkan. Yang menyebabkan kita tidak perlu meninggalkan proses-proses berhubungan dengannya, ya, yang menyebabkan kita tidak perlu meninggalkan apa-apa yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Kenapa kita membandingkan begitu? Nah, kerana kita sedar ada orang yang mencari keinginannya sampai tidak peduli kepada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli kepada urusannya dengan Allah, urusannya dengan agama, urusannya dengan dirinya sendiri. Nah, kemarin kita belajar dalam kitab Fathur Rabbani, urusan. Ya kan? Nah, betul bah. Kita mau hidup, kita perlu cari makan, ya, cari makan. Allah Subhanahu wa taala tidak menegah kita cari makan, gitu kan? Itu bahagian daripada ikhtiar kehidupan. Tertakluk dengan qadar, gitu. Nah, tapi jangan sampai putusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jelas. Nah, dalam keadaan kita menginginkan sesuatu, Allah memberikan kepada kita rasa mencukupi, rasa memadai, dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa gembira, ya. Maksud rasa gembira di sini adalah kita tidak berbimbang, ya. Sedang penyakit yang pernah kita berbincang sebelumnya yang selalu mengganggu rasa dan perasaan kita adalah berbimbang. Bimbang takut itu, bimbang takut ini, yang rasa tidak cantik, bimbang takut nanti orang tidak mau kepada dia, yang rasa tidak handsome, berbimbang dia takut nanti siapa yang mau dengan dia. Berbimbang saja itu ini. Ya, sesuatu yang tidak patut kita berbimbang. Nah, berbimbang itulah kemudiannya membawa kita kepada kelalaian. Ya. Dan kemudiannya membawa kita meninggalkan program-program, proses-proses hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke? Nah, membawa kita meninggalkan salat, membawa kita meninggalkan puasa, membawa kita meninggalkan itu, meninggalkan ini, yang wajibnya, yang sunatnya dan sebagainya. Jelas? Nah, itu.
Jelas ya? Nah, kemudian kata musannif, meskipun kamu miskin, walaupun kita miskin, tapi Allah mencampakkan gembira. Allah mencampakkan di dalam rasa dan perasaan kita rasa memadai. Nah, memadai sudah, gembira sudah, boleh melakukan perintah Allah SWT dengan baik, ya, boleh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan baik sebagai hubungan dan perhubungan dengannya, walaupun kita miskin. Fahamkah itu? Fahamkah? Hal ini memberi gambaran kepada kita apa? Nah, ada orang yang kaya tetapi dia tidak gembira. Tahukah? Ya. Ada orang yang kaya sudah tapi tidak pernah memadai. Nah, dia tidak memadai apa dengan kekayaannya. Dia tidak pernah gembira apa dengan apa yang dia ada. Nah, menyebabkan dia terus berbimbang. Ya. Dan berbimbang itu nanti menyebabkan dia lalai. Bentuk lalainya adalah mengejar untuk menyempurnakan keinginan yang tidak pernah habis. Begitu kan? Semakin lama semakin rusak hubungannya dengan Allah SWT. Semakin lama semakin kotor rohaniahnya. Mula ada kemasukan syirik. Mula ada kemasukan nifak. Mula bercambah kefasikan. Nah, bermula dengan percambahan kefasikan. Nah, selepas itu menjadi nifak, dan selepas itu menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelasnya syirik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan syirik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Betulkah? Pernah dengarkah? Lina, kau pernah dengarkah? Syirik tidak pernah diterima Allah SWT di dunia, dan syirik juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Pernah dengarkah? Pernah. Kau pernah dengarkah Sofia? Kau pernah dengarkah Sheila? Kau pernah dengarkah Atul? Nah, kalau kau pernah dengar, Fas, ayat berapa Allah tidak menerima syirik di dunia, dan ayat berapa Allah Subhanahu wa taala tidak terima syirik di akhirat? Nah, jangan kau pandai cakap saja, dalil. Nanti Wahabi bilang dalil, mana dalil? Nah, surah berapa? Ayat berapa? Surah apa? Ayat berapa? Ayat berapa? Surah apa? Nah, Walid letakkan skema kita ya. Skema kita bercakap ayat dulu, kemudian baru surah. Okey? Ya, ada pun, okey. Kau bagus, ada pun. Nah, menurut Sifas, katanya ada pun ayat yang menjadi dalil Allah tidak menerima kita ketika di dunia lagi, ya, apabila syirik, adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, yang kedua, Allah tidak menerima kita di hari akhirat. Sila. Surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa, begitu. Ya, kita skemakan supaya kita selari saja. Okey? Jadi ayat 48 surah An-Nisa. Nah, sekarang Mizi, tugasmu bacakan Al-Kahfi 110, An-Nisa 48. Bacakan. Taranum jaharkah? Nah, dalil ini perlu diingat, bukan panjang. Itulah kerja kamu orang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu, Pak. Hah? Tak berapa hafal. Nah, tahun bila kamu hafal? Sekarang 2022. Kamu hafal bila? 2025. 22 mau hafal tu. Nanti datang 23, 23 mau hafal. Datang 24, 24 mau hafal. Tidak apa-apa. Boleh kasih tahun 2025 nanti kau hafal. Okey? Nah, siapa yang mau baca? Hafal, bah. Ini dalil-dalil mu'tamad. Mu'tamad, muhkamat. Bangkil, kau baca bangkil. Kamu orang ni. Nasyilah. Boleh kau baca? Baca, bah. Baca Quran macam orang Arab baca Quran. Bukan orang Arab, bah. Orang Arab pun baca Quran salah. Baca Quran dengan bahasa Al-Quran. Okey. Teruskan. Oi, kamu orang boleh bawa telefon. Boleh bawa telefon kah? Oh. Okey. Ya, surah Kahfi ayat 110. Ada berapa ayat surah Al-Kahfi? 110. Ya, kalau begitu ayat terakhir artinya kan. Nah, baca saja. Kau tiba-tiba memberitahu tidak pandai baca. Sedangkan Walid sedang meletakkan seorang guru untuk kau belajar baca. Mau dengar, bah? Macam orang Bukit Selambau kah? Macam orang Sabah kah? Macam orang Arab kah? Cepat, bah. Jangan buang masa. Nah, Walid mau lepas ini, baca saja, perub. Baca, perub. Tidak mau ngangi-ngangi, buang masa saja, buat apa? Nah, kau mau baca atau kau mau mengaku tidak tahu baca? Nah, itu nantinya akan menunjukkan kelemahanmu sendiri. Nah, berarti kau tahu kelemahanmu. Ya, jangan sampai kita tidak tahu kelemahan kita. Nah, lebih penting sedar bahwa kelemahan kita. Kita sedar diri, itu yang paling penting. Dalam kerohanian ini, sedar diri yang paling penting. Nah, sedar aku tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, apa yang perlu kau buat? Nah, begitu kan? Nah, aku tidak tahu ini, apa kita perlu buat? Nah, kita tahu, bah. Jelas? Nah, jangan sampai tidak sedar diri. Apabila kita tidak sedar diri, nah, apa perlu kita buat pun kita tidak tahu. Betul bangkil kan? Nah. Jadi kau mau kasih tahu apa? Tidak tahu. Nah, dua saja, tahu atau tidak tahu, itu saja. Jangan panjangkan masa. Tidak tahu. Nah, okey. Siapa yang tahu? Nah, Walid yang tahu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, dalil ini terbuka saja. Tapi apa fakta di dalam dalil ini yang menunjukkan bahawa Allah tidak terima kita di dunia? Nah, apa faktanya? Nah, ini kaedah tafsir ya. Sedikit sebanyak Walid menerapkan kaedah ataupun ilmu penafsiran Al-Quran secara tidak langsung. Walaupun kita belum spesifik belajar tafsir, ya. Nah, tapi secara tidak langsung, ya, per ayat. Nah, Walid ajar sudah. Itu kaedahnya, antara kaedahnya. Nah, di mana? Siapa yang perlu jawab ini? Jawab, boleh lelaki maupun perempuan.
Nanti datang pelajar baru bulan 3 ini. Nah, yang perempuan kita kasih pada lelaki yang jaga. Yang lelaki kita kasih perempuan yang jaga. Boleh gajul? Yang perempuan ku kasih orang lelaki jaga. Pelajar baru datang. Bulan 3 ini. Nah, yang lelaki ku kasih perempuan jaga. Ku mau tengok jadi macam mana. Jadi macam ikan keli kah? Jadi macam lintah kah? Jadi macam buaya kah? Nah, aku mau tengok itu. Nah, Walid mau tanya kamu orang di mana pada ayat ini yang menunjukkan Allah tidak terima kita di dunia. Fa di sini ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Nah, di mana? Yang menunjukkan bahawa Allah tidak menerima syirik di dunia. Sedangkan pada ayat ini tidak menyatakan. Di mana pernyataannya bahawa Allah tidak menerima syirik di dunia? Ya, syirik dinyatakan. Mimi. Nah, panggil saja nama kau mau pengsan sudah. Di mana Mimi? Kuat apa? Hah? Di wala yusyrik. Nah, Mimi bilang pernyataan Allah tidak menerima kita di dunia sekiranya kita syirik pada wala yusyrik, kata Mimi. Ha? Dan ada dannya, okey. Ha? Sampai habis. Sampai habis wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kami bilang sampai habis ayat ini. Di sini apa? Maksudnya pada klaus ini. Pada bahagian ini yang menunjukkan Allah tidak menerima kita di dunia sekiranya kita syirik. Dalilnya berbunyi wala, dan tidaklah mereka yusyrik, dan tidaklah dia syirik kepada Allah SWT bi'ibadatihi, di dalam pengabdian dirinya, pengabdian dirinya kepada Allah SWT ahada, dengan segala sesuatu. Nah, tidak ada di sini menunjukkan dunia atau akhirat. Ha? Ya, di sini ada disebut ibadah, bi'ibadatihi, bukan ibadah. Bi'ibadatihi itu merujuk kepada makna pengabdian diri. Ya, merujuk kepada makna menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ibadah di sini, bukan ibadah, bukan ibadat dalam bahasa kita. Beribadah di sini adalah ubudiyah, adalah pengabdian diri. Faham tak? Nah, fas kau pak, mau jadi menantu pak, aku mau torture kasih alim dulu betul-betul pak, baru boleh.
Tidak, kau mau jadi menantu siapa? Kau mau jadi menantu Walid kah? Mau jadi menantu mama? Ha? Nah, kasih betul bah. Ha? Atau kau sepakat saja dengan Mimi? Nah, Walid belum bilang salah betul ya. Walid cuma menerangkan saja. Nah, mungkin betul, mungkin tidak. Mana mau jadi menantuku? Kau jadi menantu mamamu saja, bah. Ha? Mama tidak banyak songeh. Walid banyak songeh. Ha? Nah, ambil masa yang begitu panjang lagi. Nah, siapa? Sofia, kau tahukah? Atau kau sepakat saja dengan Mimi? Sepakat dengan Mimi? Okey, bagus. Nah, Lina kau apa Lina? Kau simbang-simbang macam tidak dengar saja, Walid. Kau ingat ku tidak tahukah politik kamu orang tu? Punggung belakangku saja tempat birak tu. Tahukah? Sama dengan si Mimi. Nah, Mimi kau leading sekarang ya. 3 sudah sokong kau. 3 dengan kau. Fast saja dia. Sama saja. Okey. Tadi di atas pagar saja, macam kera di atas pagar, tahu tak? Sekarang dia sama sudah. Okey, 4. 3, 4 dengan kau nah. Leading sudah. Nah, sekarang Sheila macam mana? Sama. Wah, kau leading lagi Mimi, 5 sudah. Nah, Atul kau macam mana? Menyokong majoriti. Bukan majoriti lagi, baru leading saja baru. Ha? Nah, jadi semua kamu orang sepakat, 6 orang sepakat mengatakan ini. 6 orang. Perempuan. Nah, habis sudah. Sekarang lelaki kamu orang pula. Mau sepakat dengan Mimi kah? Ha? Nah, Bangkil dulu. Bermula dengan Bangkil. Kau macam mana Bangkil? Bi'ibadati rabbihi ahada. Nah, kau memilih ini juga. Nah, campur ban. Kau leading lagi Mimi. Campur bah, lelaki pula di sini. Campur satu. Nah, ada lagi. Nah, Mizi pula sekarang. Nah, kau jangan pura-pura mau tengok Quran ke apakah. Dari awal sampai habis. No, Mizi lagi dahsyat pak. Dari awal sampai habis, ini semua menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima kita sekiranya syirik di dunia. Nah, kalau begitu kau punya pertimbangan, dari lahir sampai kau mati belajar pun belum berjumpa lagi, Pak. Tidak akan berjumpa fakta di mana dalam ayat itu yang menunjukkan Allah tidak menerima kita di dunia sekiranya syirik. Sama juga. Nah, jadi tambah lagi satu. Kau leading saja Mimi, ha? Pandai kau. Ha? Okey, lagi. Siapa lagi? Kau mau jawab Kanjung? Kanjung tidak mau jawab. Nah, biarkan dia. Biar dia jadi macam itu. Nah, 18 tahun, 2 tahun setahun lagi dia gila. Kan? Jul, kau mau jawab Jul? Mau? Nah, kau jawab apa Jul? Sama saja, nah, leading lagi. Nah, siapa lagi rantau kau mau jawab kah? Apa? Liqa Rabbi. Nah, agak kelainan ya. Liqa Rabbihi. Nah, ini rantau. Nah, liqa Rabbihi artinya bertemu dengan Tuhannya. Ya. Liqa Rabbihi artinya bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Tafsirannya ada 2 di sana, tapi kita pakai makna literal saja. Tidak langsung menunjukkan di sini Allah tidak menerima kita syirik di dunia. Langsung tidak ada di sini. Faham tak? Nah, jadi kau berkecuali. Nah, berkecuali rantau satu saja.
Dia liqa' rabbih. Ni rantau ya. Nah, dia liqa' rabbih. Lain. Siapa lagi mau kasih pandangan? Ada orang mau kasih pandangan enggak? Anak anjung mau kasih pandangan, diam semua. Nah, kau angkat jari tadi. Oi, kakak-kakak. Kau suruh kakak. Apa? Ikut kakak-kakak. Oh, ikut kakak-kakak. Jadi kau ikut kakak-kakak. Yang mana kakak kau? Kau ini mengada-ngada saja. Kakak-kakak pula dia. Kamu ikut siapa? Tunjuk siapa kamu ikut. Kamu ikut siapa? Dalam ini ada 6 orang. Ikut Atul. Aku dengar suara siapa yang cakap tadi? Fas yang cakap. Hai, kau ni mau jadi matchmaker pula, Yang ku tidak ajar itu kamu orang pandai saja. Yang ku ajar itu semua blur saja. Nah, habis sudah. Nah, ada siapa yang mau campur? Kau tidak? Tadi kau bilang, Hai? Sekejap iya, sekejap tidak, macam mana ni? Nah, sekarang habis sudah masa kamu orang. Berarti salah semua orang. Nah, ada aku tanda dari sini salah, baru kau mengecakap ini betul. Itu kaling atau tak kaling? Nemotai posam sudah ada orang ni. Kaling-kaling itu. Nah, ini yang menunjukkan, ya. Ini yang menunjukkan Allah tidak menerima syirik walau ketika di dunia. Nah, ini. Kenapa? Nah, sekarang sila kau kasih tahu tadi itu. Nah, apa hujahmu? Hujahnya apa? Wah, pandai buat sila. Nah, bilang sila, ayat ini fal ya'mal amalan salihah, mengerjakan amalan yang baik itu ketika di dunia, bukan di akhirat. Akhirat kau cuma menerima implikasi hasil daripada amalan baikmu di dunia. Betul? Jelaskah? Munasabahkah itu? Nah, munasabah kan? Nah, fal ya'mal amalan salihah, hendaklah engkau mengerjakan amal yang baik. Amal yang baik itu ketika di dunia. Nah, disitulah yang menunjukkan bahwa Allah tidak menerima syirik ketika di dunia. Nah, itu sila juga yang bagus. Jadi sekarang nampak kan konsep ulumut tafsir. Nah, Walid perkenalkan sedikit demi sedikit kepada kamu orang. Jelas? Okey, nah sekarang ayat yang kedua. Surah Nisa ayat 48. Nah, itu terkait dengan apa? Ya, itu dua ayat terkait dengan syirik. Terkait dengan terkait dengan Allah tidak menerima syirik sampai ke hari akhirat atau di akhirat. Nah, bacakan ayatnya Mizi. Nah, cari Quran lagi. Itulah. Nah, Walid baca 30 tahun yang lalu. Kenapa kau tidak hafal Mizi? Kenapa? Walid tanya kau kenapa? Kau kasih tahu Walid kenapa? Kenapa kau tidak cuba untuk mengingat fakta-fakta yang dasar ini? Sedangkan kau mau jadi ulama kan? Nah, kau mau jadi alim kan? Nah, orang alim perlu ingat, ini sebahagian daripada bentuk pembelajaran. Ya. Orang alim perlu mengetahui, perlu ingat itu. Nah, apalagi nanti kau alim usuluddin. Sangat penting dalil-dalil itu. Ya. Kalau fiqh, dalil secara fiqh. Nah, kalau tasawuf itu lebih umum dalilnya. Jadi kau mau jadi alim, tapi apa dalilnya? Dalil. Tak tahu, saya pun pikir-pikir begitu. Nah, itu salah sudah. Nah, jangan begitu. Nah, siapa mau baca? Nah, Mizi dia tidak ingat. Siapa yang ingat?
Habis masa dengan kamu orang macam ini saja. Tengok. Innallah. Apa? Man yushraka bihi. Lanjut bah. Innallaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu dalilnya. Innallaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu terkait akhirat. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang syirik kepadanya. Nah, kenapa terkait dengan akhirat? Nah, secara tafsir kamu orang perlu tahu juga. Innallaha la yaghfiru man yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Betul kan? Bentuk tulisannya innallaha la yaghfiru man yushraka bihi. Betul. Mana? Innallaha la yaghfiru. Bukan mai ya, bukan man ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Okey. Sesungguhnya, perhatikan ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan orang-orang yang syirik kepadanya. Dan Allah mengampunkan, dan dia wa yaghfiru, dan dia ay Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang lain daripada syirik, liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, dalilnya berbunyi begitu, kan? Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan orang-orang yang syirik kepadanya, dan dia mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik kepada siapa yang dia kehendaki. Liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, jelas maksudnya sudah. Nah, di mana yang meletakkan, yang menunjukkan Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya di akhirat? Di mana? Sekaligus ya, Walid sudah jelaskan juga sudah tadi bahwa ulumut tafsir selain daripada makna literal, nah itu dipanggil takwil. Ya. Nah, kalau kita sebutkan satu-satu tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang-orang yang syirik kepadanya, dan dia mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik kepada siapa yang dikehendaki. Itu bilang makna literal. Sedangkan tafsir dia berpegang dengan makna takwil. Nah, itu perbezaannya. Sekurang-kurangnya kamu orang ada dasar sudah dalam ulumut tafsir. Ya. Nah, ini literal, kita sebut satu-satu tadi literal, lafziyah. Sedangkan tafsir dia berpegang dengan makna takwil ataupun maudhu'i. Nah, nanti kamu orang jumpa dengan istilah-istilah itu karena guru yang mengajar usul tafsir dengan usul hadis baru datang sekali, kemudian dia cuti PKP sampai sekarang. Nah, jika tidak ada yang mengajar, Walid yang mengajar. Cuma Walid kasih tahu saja. Jika Walid yang mengajar ulumul Quran, kamu orang siap air mata. Kasih banyak-banyak. Tahukah?
Nah, itu bagian daripada ulumul Quran. Nah, sekarang kita cari di mana? Di mana ayat ini tadi boleh sebut sudah terjemahannya secara literal, ya, tidak menunjukkan Allah tidak menerima syirik di hari akhirat. Tidak ada perkataan akhirat bahkan di sini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah mengampunkan dosa yang lain kepada siapa yang dikehendaki. Nah, perkataan Allah tidak menerima di akhirat di mana? Tidak ada kan? Di mana berarti tidak ada perkataannya kan? Nah, bila tidak ada, apabila tidak ada, di situ menuntut takwil. Paham tak? Menuntut takwil artinya menuntut takwil dengan makna penjelasan-penjelasan melalui nas-nas, dalil-dalil yang berkait. Nah, itu bilang takwil. Jelaskah? Dan termasuk perkara yang sabit dengan takwil adalah kemunasabahan. Munasabahnya apa? Okey. Perhatikan. Jika Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik, nah berarti ayat-ayat yang menyuruh taubat itu tidak boleh dipakai. Nah, itu takwilnya. Faham tak? Sedang ayat-ayat yang menyuruh kita supaya taubat dan sebagainya, sama ada Al-Quran maupun hadis Nabi, nah itu ketika di dunia kan? Faham tak? Nah itu. Nah, jadi sekaligus menunjukkan Allah tidak mengampunkan dosa orang-orang yang ain, perkataan an di sini digabungkan dengan ya, daripada perkataan syaraka yusyriku digabungkan dengan fi'il ini. Nah, disinilah yang menunjukkan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosa-dosa orang yang syirik kepadanya, orang yang membawa syirik kepadanya, yakni di hari akhirat kelak. Itu makna maudhu'i. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa-dosa, tidak akan mengampunkan orang-orang yang membawa syirik kepadanya. Nah, di hari akhirat. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampunkan dosa lain daripada itu, yakni di akhirat, liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Ya, jadi takwilnya dimasukkan di akhirat di sini. Dan dimasukkan di akhirat di sini. Sini, Pak. Nampak kah? Boleh faham kah? Nah itu. Sedangkan di dunia Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, tadi kalau dalil tadi kita baca sudah kan? Falyamal amalan salihah. Di dunia Allah suruh kita buat amal yang baik. Nah, surah Al-Kahfi ayat 110 tadi. Nah, termasuk amalan yang baik itu apa? Taubat. Nah, jika kau bertaubat daripada syirik ketika di dunia, nah Allah terima. Nah, apalagi dalil yang memperkuatkan Allah tidak terima taubatmu sekiranya nyawa kau sudah sampai di halqum, idza balagatil hulqum. Ya kan? Allah tidak akan menerima taubatmu sekiranya matahari sudah bercanggah paksinya. Itu kan? Jadi kalau sekarang terbitnya daripada timur ke barat, barat ke timur kan? Macam mana? Timur ke barat. Nah, nanti percanggahan itu barat ke timur. Nah, ketika itu tertutup pintu taubat, bilangnya berdasarkan kepada Al-Quran. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat. Tetapi selagi mana belum berlaku keadaan-keadaan itu, nah pintu taubat itu terbuka, taubat daripada syirik Allah terima. Begitu kan? Nah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak terimanya, kau bawa syirik sampai balik ke akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu. Jelas? Jadi boleh harap kamu orang perlahan-lahan faham ulumut tafsirnya. Okey, terus kita. Nah, jadi kita bercakap tentang apa tadi? Tentang syirik. Nah, sedangkan teks kita tidak bersangkut langsung tentang itu.
Ya, tapi sekurang-kurangnya Al-Quran, 2 ayat yang kita bincangkan ini mampu menunjukkan kepada kita isu yang kita bincangkan tadi. Ya, isu bagaimana manusia apabila penuh dengan berbimbang, nah nanti perlahan-lahan dia terjun kepada kefasikan. Nah selepas kefasikan masih tidak sedar, nah terjun kepada nifaq. Nah masih juga tidak sedar, nah terjun kepada syirik. Ya, secara kerohaniannya fasik, nifak, syirik itu merupakan kotoran-kotoran yang akan merosakkan rohaniah kita daripada berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua kita bincang sudah. Jelas? Okey. Terus, jika kamu berada dalam kemiskinan, nah andai kata kita berada dalam keadaan kemiskinan dan kesakitan, Allah akan membuat kamu rasa gembira dengan keadaan itu. Allah akan membuat, nah membuat di situ artinya memberikan, ya. Allah akan membuat, memberikan kamu rasa gembira dengan keadaan itu, keadaan miskin dan sakit itu. Ya. Nah, kita rasa gembira saja. Gembira di sini terkait dengan makna yang kita sebutkan tadi, memadai. Nah, kita happy saja, kita bahagia saja walaupun kita miskin, walaupun kita sakit dan sebagainya. Faham tak? Nah, jadi dalam arti kata yang lain, tidak akan berlaku di dalam rasa dan perasaan kita berbimbang. Nah, itu yang menyebabkan kita berkejar-kejar, berfikir-fikir sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, perkataan berbimbang kita belajar sudah. Ya. Nah, berbimbang itu datang dari mana? Mimi. Ini pelajaran 2 bulan lalu. Berbimbang itu datang dari mana? Nah, boleh tulis dulu faktanya, strukturnya. Berbimbang itu datang dari mana? Apa kau? Datang dari mana? Rasa dan perasaan. Ya, itu memang betul. Isunya rasa dan perasaan. Tetapi strukturnya ada sebelum berbimbang itu ada sesuatu. Nah, kau tidak lihat kau punya nota. Nah, berbimbang itu datang dari buruk sangka. Boleh tajar kan? Sudah kan? Nah, berbimbang itu datang dari buruk sangka. Bermula dengan buruk sangka. Buruk sangka apa? Buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada agama. Dan kemudian kau buruk sangka kepada diri kau sendiri. Nah, baru datang berbimbang. Kau bimbang nanti kalau kau sedekah, kau mau makan apa? Itu kan? Kau berbimbang nanti aku banyak mau zikir, mau solat. Ini kerja aku nanti siapa yang mau buat? Misalnya. Ataupun nanti kerja tergendala dan sebagainya. Nah, kalau aku mau solat, berhenti solat, nanti macam mana? Gajiku, macam-macam kan? Nah, itu semua bentuk-bentuk berbimbang. Nah, lebih parah daripada itu, bimbang takut itu, takut ini, takut itu, takut ini, sesuatu yang tidak munasabah. Nah, jelas Mimi? Nah, baca nota-nota kamu orang penting itu. Walid setakat ini belum lagi menguji Nanti Walid akan buat ujian-ujiannya. Nah, ketika itu kita melihat siapa yang akan terguling di atas jalan. Ya, itu penting ya. Penting dan menguji juga penting. Jangan ingat menguji itu tidak penting. Nah, sebagai guru, nah Walid akan menguji kamu orang dan Walid mengesahkan pengetahuan kamu orang. Nah, sekiranya Walid mengesahkan, nah itu baru betul untuk kamu orang sampai pada orang lain. Betul kan? Nah, sekiranya Walid tidak mengesahkan pengetahuan kamu orang, ataupun Walid cuba mengesahkan, tapi ternyata pengetahuan kamu orang tidak betul. Nah, itu perlu diperbetulkan. Nah, begitu. Jelas kah? Okey. Subhanallah. Jika kamu berhutang, nah ini terkait hutang pula. Allah akan lembutkan hati orang yang memberimu hutang itu dan kamu tidak dikerasinya supaya membayar hutang itu dengan segera. Bahkan orang itu memberi kamu tempoh masa yang lama. Ini kemungkinan-kemungkinan. Atau mengurangkan bayarannya atau terus menghapuskan hutang itu.
Nah, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan ini. Faham enggak? Nah, kepada orang yang kita berhutang. Ini isu tentang hutang. Nah, kiaskan saja. Ya. Tadi kita bercakap tentang kemiskinan. Kita bercakap tentang keinginan-keinginan kita. Nah, Allah kasih kita rasa cukup. Allah gembirakan kita. Kan? Walaupun kita dalam keadaan miskin. Nah, kalau kemiskinan, nah Allah SWT mencampakkan kegembiraan dalam kita, memadai saja. Dengan keadaan itu, berbahagia saja. Nah, sekarang jika kita berhutang, nah itu disebutkan. Ya, subhanallah. Jika tidak dikurangkan atau dihapuskan hutang itu di dunia ini, nah bagaimana kalau hutang itu tidak, Allah SWT tidak mentakdirkan, melakukan apa ya, si hamba, si orang yang kita berhutang itu mengurang sebagainya. Nah, jika tidak dikurangkan atau dihapuskan hutang itu di dunia ini, Allah yang maha kaya dan gagah akan memberi kamu di akhirat kelak ganjaran yang wajar sebagai ganti apa yang ia tidak beri tatkala kamu bermohon di dunia. Nah, Allah akan gantikan kepada kita sesuai dengan apa ya, sesuai dengan apa yang kita mohon dan Allah tidak berikan kepada kita di dunia. Kerana Allah itu maha pemurah dan tidak berkehendak apa-apa. Nah, ini sebahagian daripada apa ya, kalau kita mau klasifikasikan, ini sebahagian daripada motivasi Rabbaniyah, bilang begitu kan? Istilahnya, istilah yang di peringkat lebih tinggi bilang motivasi Rabbaniyah, menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan sesuatu yang apa, yang memberi kemudahan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengannya, sekalipun dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi. Contohnya miskin. Nah, di sana banyak kesulitan kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan dalam keadaan banyak kesulitan itu kebahagiaan, kedamaian. Faham enggak? Nah, Walid berjumpa sudah, Walid cerita sudah dengan kamu orang. Walid berjumpa dengan orang yang miskin saja dia. Rumahnya pun, dinding rumahnya daripada buluh yang dijalin-jalin itu. Kan? Rumahnya pun rumah kampung dulu kala. Miskin saja, tapi sangat berbahagia. Sehingga kita melihat kebahagiaannya itu terpancar di depan mata kita. Dengan anaknya, tidak perlu dia bising-bising, tidak perlu dia marah-marah. Masuk saja waktu solat, yang lelaki azan bah. Nah, yang lain berbaris siap untuk solat. Nah, lepas solat semua menghadap ayahnya mengajar. Ayahnya mengajar. Masya Allah. Tertib saja semuanya. Dalam keadaan menjaga aurat mereka, dalam keadaan menjaga syariat dan sebagainya. Nah, Walid lihat sudah itu. Nah, Walid cerita sudah dengan Kemura. Kan? Nah, berbanding dengan kita, puas jerit, mau suruh solat saja. Kan? Begitu, begini. Nah, ini gambaran-gambaran bah, untuk menunjukkan betapa Allah mencampakkan kepada mereka kebahagiaan. Ya kan? Padahal miskin saja. Dan sudah tentu dalam suasana miskin itu penuh dengan kesulitan, kita sebut sudah tadi. Nah, tetapi mereka berbahagia, paham enggak? Nah, sekalipun makanannya dikutip-kutip dari hutan saja. Tidak ada bombojoloni, tidak ada murtabak, tidak ada KFC. Nah, tidak ada. Bahkan mereka lebih bersih lagi. Makanannya bersih, semuanya bersih, tidak ada syubha. Tahu tak? Nah, subhanallah. Berarti dalam kesulitan begitu, dalam kepayahan begitu, mereka berbahagia dan mereka terus berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat baik. Jelas kan? Allahu Akbar. Oleh yang demikian, katanya, oleh yang demikian, Allah tidak akan mensia-siakan permohonan orang yang berdoa. Nah, ini khitab. Allah tidak akan mempersia-siakan permohonan orang yang berdoa kepadanya di dalam dunia ini atau di akhirat kelak. Nah, oleh itu berdoa saja. Jangan kita banyak akal, bah. Jangan kita begitu, begini. Nah, ada dua keadaan. Satu keadaan kita belajar dalam syarahan sebelumnya.
Malasku mau berdoa. Kenapa? Karena aku doa pun Allah tidak perkenankan. 3 tahun sudah aku berdoa, tidak diperkenankan. Nah, malas dia berdoa. Yang lain pula, dia bilang, bukan ku tidak mau berdoa. Kalau berdoa pun untuk apa? Jika Allah SWT telah menetapkannya, maka itu yang pasti terjadi. Begitu kan? Nah, kedua-dua bicara hati ini. Kita bilang bicara hati. Ya, kita bilang rasa dan perasaan. Kedua-dua rasa dan perasaan ini atau bicara hati ini adalah sesuatu yang sangat buruk dari segi adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifatnya cuma bicara hati. Bicara rasa dan perasaan kita, kan? Tapi tetap buruk. Buruk apa? Adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan, justru itu jangan. Nah, sekarang kita dapat dia punya conclusionnya, kesimpulannya oleh yang demikian. Oleh kerana itu, Allah tidak akan mensia-siakan permohonan orang yang berdoa kepadanya. Nah, Allah tidak akan sia-siakan. Justru itu berdoa saja. Soal mau memperkenankan, tidak memperkenankan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta, dalam dunia ini atau di akhirat kelak. Nah, Allah tidak mensia-siakan. Jika di dalam dunia ini Allah perkenankan, alhamdulillah. Nah, jika di dunia ini Allah tidak perkenankan, maka Allah menggantikan dengan ganjaran di hari akhirat kelak. Walau bagaimanapun ia akan dapat. Nah, kata musannif sebagai tahqiq, sebagai memperkuatkan syariat berdoa, sunnah berdoa. Nah, itu. Nah, katanya walau bagaimanapun ia akan dapat, tetap Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Sama ada di dunia yang dia minta, yang dia inginkan, ataupun di akhirat sebagai ganjaran. Kalau tidak di dunia, di akhirat dapat juga. Kalau tidak dapat di dunia dia, nah di akhirat nanti dia akan dapat. Nabi pernah mengatakan bahawa di hari pembicaraan kelak. Nah, ini Nabi SAW, Nabi kita menyebutnya di dalam hadis. Nah, versinya versi hadis. Nabi pernah mengatakan, bersabda, bahawa di hari pembicaraan kelak, hari pembicaraan, nah dalam versi kita Asasul Usul, ini termasuk di dalam beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Nah, di sana ada 6 fasa. Salah satu fasanya adalah hari pembicaraan. Nah, hari pembicaraan itu disebut apa? Yaum apa? Yaumul hisab. Nah, itu faham betul-betul. Ya, jangan kita seperti orang awam, tidak tahu dia beriman dengan hari akhirat itu apa? Akhirat. Ya, hari akhirat itu apa? Akhirat. Akhirat. Hari nanti akhirat nanti. Nah, dia sendiri pun tidak paham apa. Nah, jadi kita faham, hari akhirat itu ada 6 fasa. Nah, salah satu fasanya adalah pembicaraan, hari pembicaraan kelak. Nah, jadi Nabi pernah mengatakan, bersabda, bahawa di hari pembicaraan, yaumul hisab kelak, si mukmin akan melihat dalam rekod lakuannya. Rekod lakuan, catatan amalannya. Nah, istilah catatan amalan termaktub di dalam Al-Quran, termaktub di dalam hadis Nabi SAW. Sungguh bahawa ada catatan amalan kita yang akan diberi kepada kita. Dalilnya macam mana? Ada dalilnya, boleh kasih tahu dulu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Allah, ya Allah. Nah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ biyaminihi, sesiapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya menjadi mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih, sesiapa yang menerima catatan amalnya melalui belakang. Nah, mungkin begini mungkin begini, mungkin begitu. Nah, kita tidak tahu. Melalui belakang. Wara'a dengan makna belakang, zahri, wara'a zahri dengan makna belakang. Fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira, maka dia akan menghadapi hisab yang sangat-sangat sukar, sangat-sangat sulit,
dan sangat-sangat memayahkan. Allah. Mudah-mudahan kita tidak begitu kan. Nah, aku takut, aku tinggal lagi 30 hari saja. Aku kira setiap hari 30 hari lagi. Allah, ya Allah, ampunkanlah, ampunkanlah. Nah, isunya di sana apa? Rekod lakuan. Babitnya apa, Mizi? Catatan amalan. Nah, hal itu memang termaktub di dalam Al-Quran. Si mukmin, nah bersabda Nabi, si mukmin akan melihat dalam rekod lakuannya, catatan amalannya, beberapa perbuatan yang baik. Nah, nanti dilihat ada beberapa perbuatan yang baik yang ia tidak laksanakan, di mana ia tidak pernah melakukannya di dunia. Dan ia sendiri tidak sedar, bahkan dia tidak sedar. Ya, macam mana boleh ada dalam catatan amalnya lakuan-lakuan yang baik seperti ini? Nah, terkejut dia. Ia akan disoal, bahkan si mukmin di hadapan Allah SWT di hari pembicaraan itu akan disoal. Katanya, siapa yang menyoal? Nah, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan begitu kan? Siapa lagi yang akan menyoal kita pada hari akhirat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan menyoalnya. Kenalkah kamu perbuatanmu itu? Nah, wahai fulan, wahai bangkil, kenalkah kau ini perbuatanmu ini, kau kenalkah? Nah, bilang bangkil, aku tidak tahu wahai Rabb. Aku tidak tahu kerana aku tidak pernah melakukan perbuatan ini, tidak pernah lakukan. Sedangkan ada di dalam catatan bangkil, Pak. Dia menerima catatannya dengan kanan, itu kan, di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam catatan amalnya itu selain daripada salat tahajudnya begitu begini bangkil, kau punya, nah kan, yang baik-baik semuanya, yang buruk tiada langsung. Nah, tiba-tiba ada lagi amalan-amalan yang kau sendiri tidak tahu, kau sendiri tidak sedar dari mana datangnya. Nah, jadi ditanya kepada kau, kenalkah kamu perbuatanmu itu? Dia, Abangkil menjawab. Nah, dia itu Abangkil, Bang. Dia menjawab, aku tidak tahu dari mana datangnya ini, wahai Rabb. Bilangnya, aku pun tidak tahu, wahai Rabb, dari mana datangnya amal-amal yang bagus ini. Maka dikatakan kepadanya, ini hadis ya, ini kita baca, ini hadis. Maka dikatakan kepadanya, kalau Maqil tadi kita contohkan, dikatakan kepada Maqil, sesungguhnya ini adalah balasan rayuan doa. Babit bah. Sesungguhnya ini adalah balasan rayuan doa kamu yang kamu buat di dunia dulu. Dan ini ialah kerana dalam kamu berdoa kepada Allah itu, kamu ingat kepadanya dan akui keesaannya. Nah, di sana kenapa kita sebutkan berdoa itu biar tadarru'an wa khufyah. Nah, kenapa baginda Nabi, Al-Quran sendiri dan baginda Nabi mengajar kita dalam berdoa itu jangan kita samsing, jangan preman. Tahu tak? Berdoa dengan ubudiyah, berdoa dengan kehambaan yang sempurna, berdoa dengan adab yang sempurna. Nah, itu sebabnya berdoa, ud'u ila rabbika tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan takut. Dan kemudian para ulama memaknakan rendah diri dan takut itu dengan penuh adab, lemah lembut. Jangan kau mengerasinya dan sebagainya. Gitu kan? Okey. Jadi itu, ya. Sesungguhnya ini adalah balasan rayuan doa-doa kamu yang kamu buat di dunia dulu. Dan ini ialah kerana dalam kamu berdoa kepada Allah itu, kamu ingat kepadanya dan akui keesaannya. Nah, itu dia punya poin penting, bah. Ingat kepadanya. Ingat itu menghubungkan diri kita dengannya. Dan akui keesaannya, nah itu membenarkan. Tasdik bilangnya dalam bahasa ilmu usuluddin, nah bilang tasdik. Tasdik berarti kau membenarkan keesaannya. Dalam bahasa ilmu fiqh, niat berarti kau membenarkan perintahnya. Dalam bahasa ilmu tasawuf, rasa dan perasaanmu berarti kau mempunyai rasa dan perasaan terhadap keesaannya. Nah, begitu.
Kamu ingat kepadanya dan akui keesaannya. Akui ai tasdik, niat, rasa. Dhabit di situ. Ini kita pakai semua istilah terkait semua disiplin ilmu. Senang. Dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Nah, oleh kerana kita ingat kepada Allah dan kita mengakui keesaannya, maka kita meletakkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Jadi kita meletakkan sesuatu itu diri kita. Ya, dan meletakkan sesuatu diri kita. Ya, jadi diri kita itu apa? Rohaniah dan jasmaniah, begitu kan? Meletakkan diri suatu diri kita pada tempatnya secara betul, pada tempatnya secara benar. Jadi meletakkan diri kita pada tempatnya secara benar, yang wajar. Yang wajar itu betul kan? Nah, itu. Jadi betul bah kita letak diri kita kena pada tempatnya. Rohaniah kita berhubung dengan Allah. Nah, jasmaniah kita berdoa, betul kan? Nah, begitu bah. Bukan berdoa, tapi jasmaniah berdoa, rohaniah kita tidak. Kan? Jasmaniah kita, ya Allah, ya Allah. Nah, rohaniah kita macam mana aku mau samun orang ini? Macam mana aku mau pecah rumah orang? Macam mana aku mau curi sekerap orang? Macam mana? Nah, itu berarti kita berdoa ya, tapi rohaniah kita tidak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti rohaniah kita tidak mengakui keesaannya. Rohaniah kita tidak mengakui keesaannya dengan tasdik, dengan niat, dengan rasa. Faham tak? Nah, itu. Dan memberi seseorang apa yang patut diberi kepadanya. Nah, tadi kita meletakkan suatu kena pada tempatnya, berarti rohaniah kita dan jasmaniah kita betul, benar. Dan memberi seseorang apa yang patut diberi kepadanya. Nah, timbul di sana hak kita dengan orang lain. Hak orang lain dengan kita itu satu hal. Tapi hak kita dengan orang lain. Nah, berlaku bah itu. Apa? Infak dan sebagainya. Seperti mana dituntut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Kan? Surah Baqarah saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, berlaku bah itu. Dan tidak mengatakan daya dan upaya itu datang dari dirimu sendiri. Nah, selanjutnya dengan kesedaran yang kita sebutkan tadi. Nah, kita tidak mengatakan. Mengatakan rasa dan merasakan. Mengatakan, kita bercakap dalam disiplin rohaniah. Berarti bukan sifatnya jasmaniah. Nah, kalaupun sifatnya jasmaniah tetap berpunca dari rohaniah kita. Nah, rohaniah itu artinya disimpulkan dalam rasa dan perasaan kita. Nah, rasa dan perasaan kita tidak mengatakan daya dan upaya itu datang dari dirimu sendiri. Berarti rasa dan perasaan kita tidak menyepakati bahawa kita mempunyai daya dan upaya mutlak. Daya dan upaya mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Dan membuang bangga katanya. Dan dalam masa yang sama kita membuang bangga. Ranggi. Ini ranggi-ranggi ini Pineng ini. Ranggi. Ranggi itu apa? Ranggi pun bangga juga kan? Ranggi itu apa? Ranggi apa, Maji? Ini kedaerahan ini, bahasa kedaerahan. Kenapa penterjemah ini orang Kelantan dia? Dia pun pakai ranggi juga kan? Mana ada orang Kelantan pakai perkataan ranggi, ada kah? Tidak kan? Tidak kan? Ranggi ini Pineng aja. Ranggi ini bangga lah. Ranggi juah. Juah semua ini Pineng. Tak ada kena-mena. Okey. Membuang bangga, ranggi kita tak boleh pakai apa. Dan sombong. Ya. Membuang bangga dan sombong. Dalam masa yang sama kita membuang bangga diri kita. Keakuan itu adalah bagian daripada bangga diri dan sombong kita. Nah, kita buang aku. Tidak ada yang aku. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Mataku, bukan mata yang diizinkan, yang dipinjamkan oleh Allah. Telingaku, bukan telinga yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah rasa dan perasaan kita. Dan semua itu adalah perbuatan yang baik. Nah, jadi yang kita sebutkan tadi semuanya perbuatan yang baik. Dan semua itu ada ganjarannya. Dan sudah tentu perbuatan yang baik ada ganjarannya di sisi Allah yang maha gagah dan maha agung.
Nah, ada ganjarannya, berarti nanti Allah pulangkan kepada kita di hari akhirat setelah kita melihat catatan amal kita dan kita melihat di dalamnya ada catatan-catatan yang kita sendiri tidak tahu dan kita sendiri tidak sedar. Nah, rupa-rupanya hasil daripada kita berdoa, minta kepada Allah dan Allah tidak perkenankannya di dunia. Nah, Allah menggantikannya di hari akhirat kelak. Jelas kan? Nah, jadi justru itu jangan kita tinggalkan berdoa, Pak. Bahkan dalam agama kita, berdoa itu menjadi bagian daripada adab kehidupan. Hanya saja datang Wahabi saja menafikan. Mau makan ada doa, tidur ada doa, gitu kan? Bercinta pun ada doa juga, Jung. Nah, aku mau kasih tahu kau, jangan kau minsok saja, tahu tak? Pak Mangkil, semuanya ada doa, Pak Mangkil. Kau mau pakai kasut ada doa. Datang Wahabi bilang ini semua ini mengarut saja, Pak. Doa makan mana ada itu. Doa makan bismillah saja dia bilang. Lain-lain ini bid'ah. Itu Wahabi. Kan? Antik-antik Yahudi itu Wahabi itu. Wah. Nah, kita berhenti di situ, Pak. Nanti ku beleter Wahabi ini panjang lebar lagi. Jadi kita berhenti, kemudian kita sambung syarahan yang ke-67 wa ba'du qala. Wahabi sedang akan merayakan Hari Agama Dunia pada 16 Januari. Pelopor di Malaysia adalah Wahabi. Aduh. Alasannya adalah kedamaian. Kami bukan merayakan semua agama, tapi kami merujukkan kepada semua agama mau kedamaian. Nah, seolah-olahnya begitu. Pahaman itu sesat, sekarang dia cuba menyesatkan orang pula, saudara. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Ya. Hah? Apa? Bagaimana sekiranya seseorang itu memohon sesuatu yang tidak dia inginkan? Mereka mengatakan Memohon sesuatu yang dia tidak inginkan. kan dia sesuatu yang tiada dalam keinginannya. Memohon sesuatu yang tiada dalam keinginannya. Kau berfikir di luar kotak, Bang Mangkil. Kan? Bila di luar kotak itu keadaannya cuma mustahil saja istilah yang digunakan. Mustahil saja. Jadi contohnya, kau kasih satu contoh. Kau berdoa sesuatu yang kau tidak inginkan. Kau kasih, Pak? Kau mau jadi top player. Dah ada, berarti kau berdoa nantinya kau inginkan jadi top player, kan? Mesti ada dalam keinginanmu, Pak. Jika tidak, dia tidak akan menjadi keinginan itu adalah subjektif. Nah, nantinya dia akan jadi objektif. Bila datang dalam rasa dan perasaanmu, aku ingin jadi top player, nah kau pun, ya Allah, jadikanlah aku top player. Berarti tetap dalam keinginanmu, Pak. Mana mungkin bukan dalam keinginanmu kemudian kau berdoa, tidak mungkin. Faham tak? Nah, jadi kalau bukan dalam keinginan kita, nah berarti itu luar daripada kotak fikiran kita. Kalau luar daripada kotak fikiran kita, keadaannya mungkin dua saja. Kau waras atau kau tidak waras. Nah, itu. Dengan orang yang waras tetap ada di dalam kotak fikirannya. Begitu. Jelas kah? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.